Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan Renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Sabtu 14 November 2020. Sebelum kita mendengar renungan, kita bersatu dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus telah memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dari Roma pasal 13 ayat 4. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Topik renungan kita hari ini, pemerintah adalah hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dapat kita bayangkan, seandainya negara kita ini dari Sabang sampai Merauke tidak memiliki atau tidak dipimpin oleh seorang pemerintah, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Apa yang terjadi? Setiap orang pasti melakukan sesuka hatinya, sehingga yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat menjadi pemenangnya, dan yang lemah akan mengalami kesusahan dan menghadapi kebinasaan. Pemerintah sangat-sangat kita perlukan. Pemerintah menuntun kita, memimpin kita, dan memperlengkapi kita tentang kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini sebagai warga negara. Kita membutuhkan pemerintah. Pemerintah ditetapkan Tuhan untuk menuntun kita atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Pemerintah juga diberikan hak untuk menyandang pedang, untuk memberantas segala kejahatan dan membalaskan murka Allah. Oleh sebab itu, kita harus tunduk kepada pemerintah, takluk kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Sebab pemerintah juga ditetapkan Allah. Sebab pemerintah itu juga menjadi alat Allah untuk menyatakan atau memberikan berkat Allah kepada umat ciptaannya secara khusus manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sebagai orang yang percaya, di satu sisi kita warga kerajaan Allah, dan di satu sisi juga kita warga negara. Sebagai warga kerajaan Allah yang memahami firman Tuhan, tentu kita harus melakukan sesuatu yang difirmankan Allah. Dan pada kesempatan ini firman Tuhan menyapa kita supaya kita takluk kepada pemerintah. Apa yang kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik? Yang pertama sekali, kita harus takluk kepada pemerintah. Yang kedua, membantu pemerintah dan mendoakan para pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Kita sungguh sangat bersyukur jika pada kesempatan ini kita memiliki pemerintah yang berhati baik, berhati tulus, dan yang selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita sebut saja namanya, Presiden Jokowi. Sudah 2 periode Presiden kita memimpin negara ini. Negara ini semakin maju, bahkan banyak pembangunan di seluruh daerah, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke ada pembangunan dan semua masyarakat menikmati pembangunan tersebut. Itu harus kita dukung. Pemerintah harus kita doakan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut jika pemerintah dikatakan menyandang pedang. Kita tidak perlu takut terhadap pedang yang dimiliki oleh pemerintah dan kuasa pemerintah untuk membalaskan kejahatan. Kita justru harus bangga dan bersyukur jika ada pemerintah yang mengawasi kita atau yang mungkin membalaskan hukuman atau perilaku orang jahat. Kalau dia orang jahat, dia harus dihukum. Kalau dia melakukan kesalahan siapapun dia harus mau memikul upah daripada kesalahannya. Untuk itulah pemerintah ditetapkan Allah, membalaskan ke murka Allah
atau membalaskan kejahatan setiap orang, supaya orang tersebut yang melakukan kesalahan itu bertobat dan meninggalkan kesalahannya. Dia mau memperbaharui diri. Maka tugas kita sebagai orang yang beriman sama seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jika kuasa dan kewenangan pemerintah berasal dari Allah, maka marilah kita takluk kepada mereka. Marilah kita taat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, perintah Allah, kita juga harus mentaatinya. Kita harus mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga para pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah benar-benar memiliki hikmat yang luar biasa dan mau bekerja. Setiap pemerintah benar-benar dari hati yang tulus melakukan yang terbaik, membangun bangsa dan negara, dan mengarahkan setiap masyarakat yang dipimpinnya untuk mencapai atau menuju kesejahteraan dan keadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pemerintah diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk menyandang pedang, kita harus mendukung mereka dan tidak perlu takut. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak perlu takut jikapun mereka memiliki kuasa dan kewenangan untuk menyandang pedang. Sebab pedang itu benar-benar harus difungsikan untuk membersihkan, untuk menghancurkan sesuatu yang jahat, jika perlu dilakukan dan memurnikan dan mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Pedang harus mereka pergunakan untuk membalaskan murka Allah tadi. Maka panggilan kita hari ini, firman Tuhan hari ini, mari berlaku menjadi warga jemaat yang baik. Jangan banyak menuntut, tapi tanyakanlah apa yang saudara perbuat, apa yang saya perbuat, apa yang kita perbuat kepada bangsa dan negara ini. Jangan terlalu banyak menuntut. Mari berbuat yang terbaik. Mari bersama-sama dengan pemerintah menciptakan kedamaian, dan mari bekerja membangun bangsa dan negara ini. Semoga dengan firman Tuhan ini kita didukung dan kita dikuatkan untuk mendukung pemerintah melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan ini firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara kami, supaya kami juga takluk, taat kepada pemerintah, sebab mereka adalah juga hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan berkat Allah dan kasih Allah. Tuhan boleh memakai mereka untuk menuntun setiap umat manusia memiliki keteraturan, ketertiban, keadilan, dan hidup sebagaimana yang Tuhan perintahkan, supaya kami saling mengasihi, hidup sopan, teratur, dan juga menghargai setiap orang. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, sehingga mereka bekerja dengan baik. Berikan hikmat kepada mereka, sukacita, kekuatan yang luar biasa dalam membangun bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Secara khusus buat kami jemaat-Mu, HKBP Maranatha Rawalumbu, kami harus mendukung para pemerintah kami. Kami juga harus berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini, berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Sebab disinilah juga kami Tuhan tempatkan dan Tuhan utus. Maka di mana kami berada, kami juga harus sejahtera di situ. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang melakukan aktivitas pada hari ini, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menjauhkan mara bahaya, sakit penyakit dari hidup dan kehidupan mereka. Dan setiap pelayan-Mu yang melayani di gereja-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, memakai kami jauh lebih semangat lagi untuk menyatakan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom, semangat selalu dan Tuhan memberkati.